Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya insya Allah akan membawakan materi tentang valensi maruang. Apa itu valensi maruang? Mencapai kondisi bes afiyah dengan kembali ke Islam dan alam. Maruang itu artinya menyatu dengan ruang atau menghormati ruang. Pepatah dulu mengatakan, orang tua kita dulu mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika Anda bermalam di rumah orang atau di rumah keluarga Anda, maka Anda harus menghormati kebiasaan di rumah sang tuan rumah. Begitu juga aturan-aturan yang berlaku di rumah tersebut. Jika Anda keluar negeri, maka Anda harus menghormati aturan yang ada di negeri tersebut. Misalnya, Anda umroh, maka Anda harus mengetahui aturan-aturan yang berlaku di Saudi Arabia atau di kota Makkah dan Madinah, paling tidak seperti itu. Begitu juga dalam menuju bes afiyah, kita harus meruang. Yang pertama, meruang sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, meruang sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu namanya kembali ke Islam. Yang kedua, meruang sebagai orang Indonesia. Yang ketiga, meruang sebagai mitra niaga SNW. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya langsung saja kepada meruang sebagai umat Islam. Meruang sebagai umat Islam sebagai mitra niaga SNW ketika kita memilih produk. Sebagai umat Islam, tentunya kita memilih produk-produk kesehatan yang dipromosikan langsung oleh Al-Quran dan Sunnah. Aturan umumnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Salah satu ayat yang menganjurkan atau memerintahkan umat Islam untuk mengkonsumsi produk halalan thayyiban, termasuk produk-produk untuk menjaga kesehatan atau produk-produk untuk berobat. Produk-produk yang kita ketahui untuk kesehatan di dalam Al-Quran ketika disebutkan makanan, minuman yang bermanfaat buat manusia, maka saya meyakini dan beberapa dari yang disebutkan di dalam Al-Quran memang sudah ada penelitiannya. Dan saya sangat meyakini ketika Al-Quran mengatakan atau menyebutkan sebuah makanan atau minuman di dalam Al-Quran tersebut langsung jenisnya, maka insya Allah saya sangat meyakini bahwa produk tersebut atau makanan atau minuman tersebut pasti sangat bermanfaat buat kesehatan manusia. Di antaranya madu, surah An-Nahl, kurma ada di surah Maryam, zaitun ada di surah At-Tin, zanjabil juga ada di dalam Al-Quran. Maka selain Al-Quran juga disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah nigella atau habbatus sauda di dalam bahasa Arabnya, yang artinya kurang lebih dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dari hadis juga disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, orang yang tidak pernah sakit dalam hidupnya kecuali sekitar 2 atau 3 kali saja. Beliau mengatakan, gunakanlah habbatus sauda atau nigella sativa, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat obat dari segala macam penyakit kecuali kematian. Hadisnya sahih. Begitu juga biji hulbah. Hadis sahih dan kalimatnya pendek. Berobatlah dengan hulbah. Para tabib di zaman dulu mengatakan, apabila ada umat mengetahui apa yang terkandung di dalam biji hulbah, maka dia rela menukarnya dengan seberat timbangan emas. Berikutnya adalah delima. Ternyata delima disebutkan, buah delima disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 68. Anggur, buah anggur disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 11. Susu disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 66. Maka apabila Al-Quran telah menyebutkan secara langsung ataupun
Secara langsung baginda Rasulullah SAW telah menyampaikan makanan tertentu yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, maka berarti itu akan sangat bermanfaat bagi umat manusia untuk menjaga kesehatan terbaiknya, best afiahnya. Mari coba kita lihat. Alhamdulillah produk-produk SNW cukup banyak yang mengandung makanan yang disebutkan langsung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah madu yang tersebut dalam surah An-Nahl tadi. Ada produk madu salsabil, ada madu salsabil royal jelly, ada madu sari kurma sultan, dan ada juga salam fit multivitamin anak yang mengandung kurma yang tersebut dalam surah Maryam. Madu sari kurma sultan, sari kurma salsabil. Yang mengandung zaitun, salam fit multivitamin anak. Yang mengandung zanjabil atau jahe adalah Hilba Plus. Yang mengandung delima adalah Linnisa. Dan tahukah teman-teman sekalian, bedak sodina, kue kek sodina mengandung biji anggur. Dan yang sangat familiar buat kita semua atau sebagian besar di antara kita adalah sabun Balkis. Mengandung apa? Iya, susu. Tentu tidak diminum langsung, tapi digunakan menjadi sabun ya, masuk ke tubuh lewat kulit kita atau merawat kulit kita dengan sangat baik. Nah, sebagai kaum muslimin, ketika kita berpikir tentang kesehatan, seharusnya kita meruang. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu meruang seluas semesta. Maka, sebagai muslim, seharusnya kita berada di ruangan itu. Artinya, ketika kita menjadi seorang muslim, maka seharusnya kita mengutamakan produk-produk sunnah. Kita mengutamakan produk-produk yang langsung dipromosi di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Langsung yang promosi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, yang maha tahu tentang tubuh manusia, yang maha tahu tentang seluk-beluk anatomi tubuh dan seluruh sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Juga langsung dipromosikan oleh baginda Rasulullah SAW, lisan yang tak pernah berdusta karena tidak ada yang beliau ucapkan kecuali dibimbing oleh wahyu Allah. Apalagi yang kita ragukan? Ketika kita sakit, apa yang kita cari? Obat apa yang kita cari? Umat Islam kalau sakit kepala nyari obat apa? Apa yang pertama kali diingat oleh umat Islam ketika dia sakit perut? Apa yang pertama kali diingat oleh umat Islam ketika sakit pusing-pusing, mual-mual? Jangan-jangan yang pertama kali diingat adalah obat kimia. Nah, selain meruang sebagai muslim, maka kita juga meruang sebagai orang Indonesia. Meruanglah. Selain kembali ke Islam, kembali ke alam. Jangan menggunakan produk-produk kimia sintetis. Jangan menggunakan produk-produk olahan yang mengandung bahan-bahan kimia. Dikurangi. Sebisa mungkin kita kurangi produk-produk olahan yang berbahan kimia, yang mengandung bahan kimia. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kenapa jahe ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dataran tinggi? Karena orang yang berada di dataran tinggi sangat membutuhkan jahe. Yang jahe tersebut punya sifat panas yang mampu menghangatkan tubuh manusia yang kedinginan. Jadi, kalau kita renungkan hikmah ini bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, artinya di mana kita hidup, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh manusia yang tinggal di sekitar situ. Maka kalau misalnya ada musim buah, jangan sampai kita tidak pernah mencicipi sama sekali karena musim itu datang di cuaca tertentu dan sangat cocok untuk tubuh manusia ketika dia berbuah atau panen di musim tertentu, maka tubuh manusia pasti butuh tanaman tersebut. Nggak ada yang kebetulan kan? Kenapa dia harus berbuah bulan sekian? Kenapa harus di musim hujan? Kenapa harus di musim tertentu? Pasti kondisi cuaca saat itu sangat membutuhkan vitamin-vitamin atau zat-zat gizi yang terkandung di dalam buah-buah tertentu yang panen di musim tertentu. Itu yang namanya meruang sebagai orang Indonesia atau di mana kita berada, disitulah produk-produk yang seharusnya kita konsumsi. Artinya, jangan mengkonsumsi produk luar negeri sehebat apapun promosinya, kecuali terpromosikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Misal seperti habbatus sauda, memang yang paling bagus dia tumbuh di daerah yang kering dan panas. Jadi tidak cocok atau kualitasnya tidak sama kalau ditumbuhkan di Indonesia. Maka tidak mengapa kita mengkonsumsi habbatus sauda atau hilbah atau biji hulbah tadi atau kurma, karena kualitas tertingginya memang berada di luar Indonesia, tapi dipromosikan langsung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tertera di dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW, artinya dia bersifat universal, berlaku, berfungsi untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Tapi ketika tidak disebutkan langsung di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka meruanglah sebagai orang Indonesia atau sebagaimana di mana engkau berada. Ya, kita sebagai orang Indonesia tentunya kita mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. Itu yang namanya cinta pro hati, cinta produk halalan thayyiban Indonesia. Maka rempah-rempah di negeri ini lebih cocok untuk orang Indonesia daripada orang di luar Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, itu yang namanya meruang. Jadi, berikutnya adalah meruang sebagai mitra niaga SNW. Artinya, walaupun ada produk-produk Indonesia yang sebagai mitra niaga SNW, ketika SNW telah menyediakan fungsi dari apa yang kita butuhkan, maka cukuplah mengkonsumsi produk dari SNW. Tidak perlu kita mencari produk di luar SNW, walaupun sama-sama produk dari Indonesia. Mudah-mudahan bisa difahami teman-teman ya. Jadi, kalau kita sakit, yang kita utamakan adalah produk-produk. Pertama, produk Islami halalan thayyiban secara umum. Kemudian yang kita utamakan adalah produk utama adalah produk sunnah. Kenapa? Karena keberkahannya berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung di dalam Al-Quran menyebutkan kurma, madu, zaitun, delima, susu, jahe atau zanjabil, maka keberkahannya akan berbeda kalau kita mengkonsumsi produk yang mengandung makanan-makanan yang tersebut dalam Al-Quran dengan niat kita mengikuti atau taat kepada Allah dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya pasti berbeda. Begitu juga ketika kita lebih mengutamakan produk Nigella Sativa atau Shot Nigella Plus misalnya dan Shot Hilba Plus misalnya, maka sesungguhnya kita sedang mengutamakan keberkahan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka sahabat-sahabat sekalian, saya sering menganjurkan kepada sahabat-sahabat mitra SNW, ketika Anda ataupun konsumen Anda anjurkan untuk mengkonsumsi produk, maka jangan lupa selalu harus ada produk sunnahnya yang tersebut langsung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saya sebut produk sunnah, maksudnya adalah yang langsung tertera di Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang sahih. Saya istilahkan dengan produk sunnah. Kemudian silahkan didampingi dengan produk-produk SNW yang lainnya. Misalnya, Shot Nigella didampingi dengan Asratik untuk orang yang asam urat cenderung darah tinggi. Atau orang yang kolesterol, dampingkan Nigella Plus dengan Tensikol. Orang yang sakit mah misalnya, dampingkan Madu Sultan dengan Sari Temulawak. Jadi, usahakan selalu ada produk sunnahnya supaya mengambil keberkahan yang lebih besar. Setelah itu, didampingi produk apapun yang ada di SNW nggak ada masalah. Itu yang namanya meruang. Ya, jadi selalu berpikir meruang sebagai Muslim, meruang sebagai orang Indonesia, dan meruang sebagai mitra niaga SNW. Ketika kita sudah berusaha meruang ini, maka jadikanlah meruang yang ketiga hal ini sebagai valensi. Masih ingat valensi pelajarannya? Ya, menetap, tidak akan ditinggalkan. Khusus di dalam urusan meruang, bolehlah paling tidak kita memakai hukum 80-20. Jadi 80% kita meruang dengan Al-Quran dan Sunnah, meruang sebagai orang Indonesia, kemudian meruang sebagai mitra niaga SNW. Misalnya, termasuk kita mau jajan, makan apa ya? Kalau mau jajan, kalau mau masak, masakan Indonesia itu 80% kita makan adalah makanan-makanan khas Indonesia dari tumbuh-tumbuhan atau hewan yang makan tumbuh-tumbuhan di Indonesia. Jadi jangan juga makan daging sapi impor misalnya.
Sesekali kalau kita mau mencoba masakan Jepang, misalnya bumbu-bumbu ala Jepang, ala Korea selama halalan thayyiban ya bisa-bisa saja, tapi 20% saja. Ya, jangan terlalu sering, ya, jarang-jarang lah gitu. Jadi utamakanlah makanan-makanan orang Indonesia. Atau kalaupun misalnya masakan ala Jepang, tapi semua bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang tumbuh di negeri Indonesia misalnya. Atau mau masak masakan ala Thailand misalnya. Atau ala negara India misalnya. Tapi bahan-bahannya semua berasal dari tanah Indonesia. Nah, itu boleh. Tapi kalau murni betul-betul berasal dari luar, itu sebaiknya tidak kita konsumsi sering-sering. Sekali-sekali tidak ada masalah. Termasuk bumbu-bumbunya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang dimaksud dengan meruang. Nah, meruang sebagai apa? Sebagai Muslim, maka utamakanlah makan makanan dan minuman yang ditawarkan atau dipromosikan, disebut langsung oleh Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang kedua, meruanglah sebagai orang Indonesia, utamakanlah produk-produk dalam negeri, utamakanlah produk-produk makanan-makanan, minuman yang tumbuh di negeri Indonesia, yang tumbuh di tanah Indonesia karena kita orang Indonesia. Kembalilah ke alam, jangan konsumsi obat kimia kecuali darurat. Jangan konsumsi bahan-bahan kimia, kurangi semaksimal mungkin yang kita bisa. Kemudian meruanglah sebagai mitra niaga SNW. Demikian tentang meruang, dan jadikan itu valensi, menetap di dalam diri Anda, berkomitmenlah 80% dan jangan lebih dari 20% mengkonsumsi di luar ruang kita. Ruang Islam, ruang alam, alam Indonesia khususnya, dan ruang mitra niaga SNW. Itulah cinta pro hati. Perhatikan cinta pro hati. Cinta produk halalan thayyiban Indonesia. Perhatikan materi-materi saya berikutnya. Terima kasih.